Kita lanjut lagi, pertidaksamaan bentuk kuadrat. Nanti ada hubungannya dengan perkalian dalam pertidaksamaan itu. Oke. X kuadrat ditambah 2x min 24 lebih kecil dari 0. Waktu SMP, kalian pernah belajar yang namanya memfaktorisasi. Ya, proses faktorisasi. Jadi ini pun kita faktorisasi. Kenapa kita faktorisasi? Karena bentuknya bentuk kuadrat. Ya, pasti jatuhnya akan memfaktorisasi. Kita faktorisasikan. Kembali lagi kan ke yang tadi yang disebut dengan bentuk perkalian dalam pertidaksamaan. Inilah konsep yang tadi Ibu Indah jelaskan, ya. X kuadrat. Untuk mengisi kolom faktorisasi, X kuadrat itu artinya adalah X dikali X. X kali X. Kita lihat. X dikali X jatuhnya adalah X kuadrat. Sedangkan tanda yang min 24 ini bentuknya adalah perkalian. Kalau dalam faktorisasi ya. Sedangkan plus 2 ini bentuknya penjumlahan. Jadi Bu Indah ingatkan saya lagi. Yang depan ini X kuadrat bentuknya perkalian ya. X dikali X. Untuk pelangi ya, X dikali X jatuhlah X kuadrat. Ya. Sedangkan kalau 2X itu bentuk penjumlahan dari hasil faktorisasi. Sedangkan min 24 bentuk perkalian dalam faktorisasi. Kita mulai dari 24 dulu. Kira-kira 24 itu perkaliannya dari apa kali apa ya. Kan kamu sudah belajar waktu SMP dulu, Ibu hanya mengingatkan. 24 itu ada dari 2 dikali 1 dulu ya, 1 kali 24 itu kan 24. Kalau 2 berarti 2 kali berapa? Iya, 2 kali 12 tuh. Terus kalau 3 kali berapa? 8 ya. Terus kalau 4 berarti kali 6. Untuk hasilnya 24 ya. 5, 3, 6 balik lagi kan 6, 8. Nah, hanya ini untuk perkaliannya kalau dikali. Terus ada tanda negatif. Sebelumnya kita sudah bahas kalau negatif itu adalah pertemuan dari berbedanya tanda positif ketemu dengan negatif atau sebaliknya negatif ketemu dengan positif. Jadi kalau beda tanda dia akan menghasilkan nilai yang negatif. Kalau sama tanda akan menghasilkan nilai yang positif. Jadi negatif sepakat dong. Salah satu angka itu ada yang plus, ada yang min. Boleh kamu tulis di sini. Berarti min kali plus. Serah. Boleh dibalik ya. Saya di sini plus, ini min. Boleh. Itu langkah berikutnya. Terus langkah yang ketiga adalah kamu lihat. Ini perkaliannya sudah ada. Langkah yang ketiga, kalau dijumlah dapat nilainya 2. Dapat nilainya 2 kalau dijumlah. Sedangkan hasilnya harus positif. Artinya apa? Artinya dari tanda negatif dan positif, kamu harus memberikan angka positif untuk angka yang lebih besar. Supaya apa? Supaya hasil akhirnya nanti dia bertemu nilainya positif. Berarti di sini angka lebih besar dong. Artinya kalau di sini yang besar 1 sama 24 dong. Berarti di sini positif, sini negatifnya. 12 yang positif, 2-nya yang negatifnya. 8 yang positif, 3 yang negatifnya. 6 yang positif, 4 yang negatifnya. Gitu maksudnya. Sekarang kamu lihat supaya hasilnya 2. Mana ya yang hasilnya 2? Jumlahkan. Min 1 ditambah 24. Min 1 ditambah 24. Waktu SMP pasti pernah belajar min. Kalau min itu diumpamakan kita ngutang.
ya, ngutang. Ngutang 1, kalau plus berarti kita membayar ya. Ngutang 1 dibayar 24, berarti masih banyak dong kelebihan kita. Berapa? 23. Plus dong, karena tadi kan udah dibilang angka yang positif yang diletakkan itu pasti hasilnya akan keluar positif juga. Min 2 ditambah 12, ngutang 2 dibayar 12, berarti sama aja dengan prosesnya dibalik. Bisa jadi begini, 24 dikurang 1 kan sama aja 23. Ini boleh kamu balik, 12 dikurang 2, oh berarti 10. Ngutang 3 dibayar 8, artinya 8 dikurang 3, oh masih ada plus 5. Ngutang 4 dibayar 6, oh berarti plus 2. Yang mana yang cocok pada soal ini? Ini dong, ini yang cocok. Berarti yang cocok itu perkalian ini dong, negatif 4 ketemu dengan plus 6. Begitu cara faktorisasinya ya. Sebelum Ibu masuk tadi pertidaksamaan kuadrat, kita udah belajar perkalian dalam bentuk pertidaksamaan ya. Bentuknya jatuh lebih kecil. Nah, tadi kesepakatan kalau lebih kecil berarti ini adalah nilai si A, ini adalah nilai si B. Nilai si A. Kalau A dikali B lebih kecil dari 0, ini maknanya beda tanda. Kalau lebih kecil, dia beda tanda. Jadi kalau kamu mau mulai konsepnya di sini lebih kecil dulu, berarti dan-nya adalah lebih besar. B-nya adalah lebih besar. Ya. Jadi kalau di sininya lebih kecil, di si A berarti B lebih besar. Nah, ataunya kebalikannya. Ataunya kebalikannya. Yang tadinya A lebih kecil berarti A-nya jadi lebih besar. Dan kalau B-nya lebih besar berarti B-nya jadi lebih kecil. Iya. Ini ya. Oke, kita masukkan nilai A-nya. X min 4 lebih kecil dari 0. Balik lagi ke pertidaksamaan linear. Ruas kanan dan ruas kiri harus sama. Di ruas kiri dikurang 4 supaya 4 itu sudah tidak ada lagi, hanya ada variabel X, berarti tambahkan 4. Sebelah ruas kanan juga kamu tambahkan 4. Bagus. Jadilah X lebih kecil dari, dan B-nya masukkan. X plus 6 lebih besar dari 0. Sama konsepnya seperti tadi. Artinya ruas di kiri dengan ruas di kanan harus sama. Ya. Kalau di ruas kiri positif 6 itu harus hilang, berarti diapakan? Kamu kurang X plus 6 dikurang 6, berarti yang sebelah kanannya juga 0 dikurang. Jadilah X lebih besar dari min 6. Karena 0 kurang 6 berapa? Ya, 6 dong. Kamu buat garis bilangan. X min 4 lebih kecil dari 4 sama X lebih besar dari min 6. Buatlah garis bilangannya ya. Anggap sini min 1, 0, 1. Sorry, ini min 6 ya. Ke kanannya 4, 2, 3, 4, 5. Oke. Dilihat angka 4. Posisi 4 di sini. Positif 4. Tidak ada tanda sama dengan, di bawahnya cukup, berarti kamu beri tanda 0 saja tanpa harus kamu hitamkan atau dibulatkan atau dihasilkan ya.
Lebih kecil, sepakat. Kalau yang namanya lebih kecil pada garis bilangan berarti berada di sebelah kiri. Terus ya, kami nggak ada batasannya, berarti sampai garis bilangan berapapun. Lalu kamu arsirkan, inilah daerahnya. X lebih kecil dari. Lalu kamu lihat X lebih besar dari min 6 ya. Juga sama, tidak ada tanda sama dengan di bawahnya. Berarti tidak perlu lebih besar, sepakat. Pada garis bilangan kalau lebih besar berarti ke arah kanan. Inilah asirannya. Jadi kalau bisa kamu nanti menggambar harus berbeda pensil warnanya. Jadi bisa ketahuan mana sih daerah hasil penyelesaiannya. Oke, berarti kamu sudah bisa dong menemukan daerah himpunan penyelesaian pertamanya. Berarti HP pertamanya kamu lihat di sini. Batasnya ya, dari min 6 ke 4. Ini ada 2 arsiran. Yang satu warna hitam, yang satu warna merah atau emping. Berarti ini 2 daerah arsiran. Artinya min 6 sampai batasan 4 dia ada 2 arsiran, hitam dan merah. Sedangkan yang melewati min 6 atau lebih kecil dari min 6 hanya ada 1 arsiran. Warna apa ini? Hitam. Cuma 1 arsiran, warna hitam. Sedangkan dari min 6 sampai 4 dia punya 2 arsiran, hitam dan merah. Sedangkan dari 4 ke kanan itu juga cuma 1 arsiran, warnanya emping. Berarti yang mana yang diambil warna arsirannya? Yaitu yang arsirannya lebih banyak, yang double-nya lebih banyak, yaitu ada 2 di sini. Berarti min 6 sampai 4 dong hasil penyelesaiannya. Min 6 karena dia berada di antaranya. Min 6 semakin ke kanan, berarti min 6 ini posisinya lebih kecil dong daripada min 5, min 4, min 3. Jadi karena dia lebih kecil dituliskannya seperti ini. Dari suatu X, X-nya kan tadi min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Batasnya sampai mana? 4. Nah, berarti 3 ini bagaimana terhadap 4? Karena 4 berada di sebelah kanannya dari 3, berarti 3 ini posisinya lebih kecil. Makanya X lebih kecil dari 4 batas. Inilah HP pertama. Ditandai dengan kata-kata atau. Atau, berarti kita buat lagi ya supaya gampang. Ini buat di sini. A lebih besar dari 0. Gue tulis kembali. A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0. A-nya, tadi kita sepakat A-nya adalah X min 4. Lebih kecil, lebih besar dari 0. Sama seperti tadi, konsep kanan dan kiri. Min 4-nya harus hilang, berarti kamu tambahkan 4. Jadilah X-nya lebih besar dari 4. Dan B-nya adalah X plus 6 lebih kecil dari 0. Seperti yang tadi juga, supaya plus 6-nya hilang, berarti kamu kurangi 6. Ruas sebelah kanan juga kurangi 6. Berarti X-nya lebih kecil dari min. Ketemulah. Buat lagi ya garis bilangan. Dan seterusnya. X lebih besar dari 4. Seperti tadi, 4 pada garis bilangan ada di sini. Cukup kamu tandai dengan diberikan 0 atau dibulatkan saja tanpa harus ditetapkan. Besar, sepakat ya, namanya besar pada garis bilangan ada di sebelah kanan. Ini terus ya, kalau kamu panjangkan terus ke sana tanpa ada batasan. Terus ke sana. Sedangkan yang satu lagi min 6. 6 berarti sini ya.
Lebih kecil, berarti batasannya kemana kalau lebih kecil? Ke arah kiri. Terus ke sana ya, tidak ada batasannya. Nah, bagaimana HP-nya ini? Nah, HP-nya yang kedua ini, kamu lihat. Ke kiri dari min 6 cuma satu asiran, ke kanan dari 4 juga cuma satu asiran. Tidak ada yang mendabelkan atau yang membuat dia menemukan hasil atau daerah penyelesaiannya, ya. Tidak ada yang mencolok, ya, tidak ada yang membuatnya menjadi asiran yang benar-benar membedakan, ya. Jadi tidak punya penyelesaian, jadi HP-nya himpunan kosong. Nah, dari HP 1 min 6 lebih kecil X lebih kecil 4, atau HP kedua kosong, jadi sepakat soal ini. Jadi himpunan penyelesaian akhirnya adalah yang HP 1. 6 lebih kecil dari X lebih kecil dari. Oke, mudah-mudahan mengerti ya apa yang Ibu Indah sudah jelaskan. Tolong disalin dan disimak. Mudah-mudahan kalian mengerti. Tidak mengerti, tolong ditanyakan di forum diskusi kita. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.